Biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Keturunan Joko Tingkir. Kiai Wahab Hasbullah lahir dari pasangan Kiai Hasbullah dan Nyai Latifah pada bulan Maret tahun 1888 di Tambak Beras, Jombang. Keluarga Kiai Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang paling masyhur di abad ke-20 yang sama-sama dari Jombang, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Nasab keduanya bertemu dalam satu keturunan dengan Kiai Abdussalam. Konon jika diurut dari atas, nasab keluarga ini akan bermuara pada Lembu Peteng, salah seorang raja di Majapahit. Lahir dan besar di pondok pesantren. Memasuki usianya yang ke-7 tahun, Abdul Wahab mulai mendapatkan pelajaran agama secara intensif. Selama 6 tahun awal pendidikannya, ia dididik langsung oleh ayahnya. Dengan demikian, Abdul Wahab menyelami kehidupan pesantren sejak dini. Selama kurang lebih 20 tahun, ia secara intensif menggali pengetahuan keagamaan di beberapa pesantren. Di antara pesantren yang pernah disinggahinya adalah Pesantren Langitan, Tuban, Pesantren Mojosari, Nganjuk, Pesantren Cempaka, Pesantren Tawangsari, Sepanjang, Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, Pesantren Branggahan, Kediri, dan Pesantren Tebuireng, Jombang, di bawah pimpinan Kiai Hashim Asy'ari. Selama 4 tahun ia menjadi lurah pondok, sebuah jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang santri dalam sebuah pesantren. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menikah. Pada tahun 1914, Abdul Wahab Hasbullah menikah dengan putri Kiai Musa yang bernama Maimunah. Sejak saat itu, ia tinggal bersama mertua di Kampung Kertopaten, Surabaya. Sepeninggal istri pertamanya di Mekah sewaktu menjalankan ibadah haji tahun 1921, Kiai Wahab memperistri Alawiyah, putri Kiai Alwi. Setelah memperoleh seorang putra, istri keduanya ini pun meninggal. Sesudah itu, Kiai Wahab pernah 3 kali menikah, tetapi tidak berlangsung lama dan tidak dikaruniai anak. Kemudian ia menikah lagi dengan Asnah, putri Kiai Said, pedagang dari Surabaya, dan ia memperoleh 4 orang anak, salah satunya Kiai Najib yang selanjutnya mengasuh pesantren Tambak Beras. Setelah Nyai Asnah meninggal, Kiai Wahab menikah lagi dengan Fatimah, anak Haji Burhan, dan dari pernikahan ini ia tidak memperoleh keturunan. Tetapi, dari Fatimah ia memperoleh anak tiri, diantaranya Kiai Asajicu. Setelah itu, Kiai Wahab menikah dengan Asihah, anak Kiai Abdul Majid, Bangil, yang meninggal setelah beribadah haji, dan memperoleh 4 orang anak. Terakhir, Kiai Wahab memperistri Sa'diyah, kakak Asihah, sampai akhir hayatnya pada 1971 dan memperoleh 5 anak. Pendiri Syarikat Islam, SI, di Mekah. Pada usia 27 tahun, Abdul Wahab memperdalam pengetahuan agama di Mekah selama beberapa tahun. Di Mekah ia bertemu ulama terkemuka dan kemudian berguru kepadanya, di antaranya Kiai Mahfuz, Termas, Kiai Muhtaram, Banyumas, Syekh Ahmad Khatib, Minangkabau, Syekh Said Al-Yamani, dan Syekh Ahmad Abu Bakri Satho. Di Mekah, Kiai Wahab Hasbullah tidak hanya sibuk dengan kegiatan belajar, namun juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Bahkan ia bersama dengan Abbas dari Jember, Asnawi dari Kudus, dan Dahlan dari Kertosono mempelopori berdirinya Syarikat Islam, SI, cabang Mekah. Dengan rangkaian perjalanan intelektual yang demikian panjang itu,
Tidak mengherankan apabila pada usia 34 tahun Abdul Wahab telah menjadi pemuda yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadits, fikih, akidah, tasawuf, nahwu, saraf, ma'ani, mantik, arudel dan ilmu munazarah, ilmu tata cara diskusi dan retorika. Mendirikan Tashwirul Afkar. Akhirnya bersama Kiai Mas Mansur, kawan mengaji di Mekah, Abdul Wahab membentuk kelompok diskusi Tashwirul Afkar di Surabaya pada tahun 1914. Mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas, dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum ini untuk mendebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Tashwirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasionalis sekaligus jembatan komunikasi antara generasi muda dengan generasi tua. Dari posnya di Surabaya, kelompok ini menjalar sampai ke seluruh kota di Jawa Timur. Bahkan gaungnya sampai ke daerah lain seluruh Jawa. Kelompok ini tidak hanya mendiskusikan masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul, tetapi juga menggalang kaum intelektual dari tokoh-tokoh pergerakan. Jelas pemprakarsanya memasukkan unsur-unsur kekuatan politik untuk menentang penjajah. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersama dengan itu, dari rumahnya di Keropaten, Surabaya, Kiai Wahab masih bersama Kiai Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air, yang memperoleh kedudukan badan hukumnya pada 1916. Dari organisasi inilah Kiai Wahab mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang berhimpun itu adalah Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Maksum, dan Kiai Halil Lasem. Mendirikan Nahdlatul Wathon. Tampilnya Nahdlatul Wathon sebagai lembaga pendidikan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Tashwirul Afkar telah membuka jalur pendidikan sebagai media rekrutmen dan sosialisasi politik dalam membangkitkan kesadaran nasional. Sebagai lembaga pendidikan, Nahdlatul Wathon di bawah pimpinan Kiai Wahab Hasbullah telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Sekolah Madrasah Ahlul Wathon di Wonokromo, Sekolah Madrasah Farol Wathon di Gresik, Sekolah Madrasah Hidayatul Wathon di Jombang, dan Sekolah Madrasah Hitabatul Wathon di Surabaya. Kiai Wahab Hasbullah juga mempunyai perhatian khusus terhadap para pemuda. Untuk itu, ia mengumpulkan beberapa orang pemuda Syubabul Wathon, pemuda tanah air, pada tahun 1924. Organisasi ini kemudian menjadi cikal bakal gerakan pemuda Ansor yang lahir pada tahun 1934. Di kalangan pemudanya disediakan wadah Syubanul Wathon, pemuda tanah air, yang di dalamnya antara lain, ada nama Abdul Ubaid. Dalam kelompok inilah Kiai Wahab mulai memimpin dan menggerakkan perjuangan pemikiran berdasarkan keagamaan dan nasionalisme. Sayang sekali, hanya karena perbedaan khilafiyah saja duet Abdul Wahab Mas Mansur harus retak dan kemudian berpisah. Jika tidak, mungkin perkembangan sejarah ormas Islam atau lebih besar lagi umat Islam Indonesia akan berbicara lain. Perbedaan pandangan dengan Mas Mansur tidak menjadikan Kiai Wahab mundur diri dari penggalangan pemikiran di kalangan pemuda saat itu. Jiwanya yang bebas dan selalu ingin mencari penyelesaian masalah menjadikan ia terus melakukan kontak dengan tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh-tokoh keagamaan lainnya. Dengan pendiri Al-Irsyad,
Syekh Ahmad Syurkati di Surabaya. Misalnya, Kiai Wahab tidak segan-segan melakukan diskusi mengenai masalah keagamaan. Sedangkan dengan tokoh pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Wahab sering bertandang ke Yogyakarta untuk bertukar pikiran dengannya. Akan tetapi, oleh karena adanya gesekan kepentingan dan makin menajamnya perselisihan paham keagamaan antar tokoh agama, maka timbullah polarisasi yang tajam di kalangan mereka, meski perselisihan ini tidak sampai mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yaitu cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kiai Mas Mansur, misalnya, harus kembali ke organisasi Muhammadiyah, dan Kiai Wahab terus melanjutkan penggalangan solidaritas ulama dalam forum tersebut. Kristalisasi di kalangan organisasi ini makin keras bersamaan dengan munculnya khilafat perseteruan, baik di Turki maupun di Saudi Arabia, yang kemudian ditarik garis lurusnya bermuara pada masalah perselisihan paham keagamaan. Yaitu, terjadinya perselisihan antara paham Islam bermazhab dan Islam tidak bermazhab. Menjawab tantangan yang diakibatkan oleh perselisihan ini, pada mulanya tokoh-tokoh seperti Kiai Wahab, Hos Cokroaminoto, Kiai Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, dan Kiai Mas Mansur sendiri masih menampung seluruh aspirasi umat dengan cara sebaik-baiknya. Akan tetapi, ketika menentukan siapa yang harus berangkat ke Kongres Khilafah di Timur Tengah, disitulah masalah makin meruncing. Mendirikan Komite Hijaz. Ide dan gagasan Kiai Wahab semakin berkembang seiring dengan munculnya Islamic Study Club yang didirikan oleh kaum terpelajar. Melalui kelompok studi ini, ia secara aktif membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Dr. Sutomo dan tokoh-tokoh lainnya. Baginya, aspirasi Islam dan nasionalisme merupakan dua aspirasi yang saling mengisi. Tidak relevan bagi keduanya untuk selalu dibentuk dan dipertentangkan karena dianggap yang satu menafsirkan yang lain. Dari perkembangan dunia internasional, tampil tokoh Ibnu Saud yang menggantikan kekuatan pemerintah Syarif Hussein di Saudi Arabia, direspons dan dipandang umat Islam Indonesia dapat berpengaruh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, eksponen-eksponen dalam Tashwirul Afkar, Nahdlatul Watan, dan Syubanul Watan, yang secara substansial adalah satu aliran dalam akidah dan ibadah maupun dalam aspirasi kemasyarakatan, melebur dalam satu ikatan yang bernama Komite Hijaz di bawah pimpinan Kiai Bisri Syansuri dari Jombang, Kiai Ridwan dari Semarang, Kiai Raden Asnawi dari Kudus, Kiai Nawawi dari Pasuruan, Kiai Nahrawi dari Malang, Kiai Alwi Abdul Aziz dari Surabaya, dan beberapa ulama lainnya. Kemudian atas inisiatif Kiai Wahab, tokoh-tokoh ulama ini berkumpul di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926, dan memutuskan 1. Memimpin delegasi ke Kongres Dunia Islam demi memperjuangkan hukum menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mendapat perlindungan dan kebebasan di wilayah kekuasaan Raja Ibnu Saud di Saudi Arabia. 2. Membentuk suatu jamiyah bernama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, yang berjuang menegakkan syariat Islam yang berhaluan salah satu dari 4 mazhab. Untuk sementara, kepengurusan syuriah dan tanfiziyah Nahdlatul Ulama dipercayakan pada Kiai Alwi Abdul Aziz dari Surabaya. Sementara delegasi ke Mekah yang dipimpin Syekh Ganaim akhirnya dapat membawa sukses dalam misinya. Meskipun demikian, Kiai Wahab tidak bersedia untuk menduduki jabatan Rais Akbar. Pucuk pimpinan dalam NU jabatan ini diserahkan kepada Kiai Hashim Asy'ari dan wakilnya Kiai Ahmad Dahlan dari Surabaya. Sementara ketua Tanfiziyah dipercayakan kepada Haji Hasan Gipo. Kiai Abdul Wahab Hasbullah merasa cukup sebagai Khatib A'am Syuriah. Demikianlah cikal bakal lahirnya organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 10 tahun,
organisasi yang semula hanya berlingkup lokal di Surabaya ini bisa melebarkan sayapnya dan diterima oleh kalangan ulama di seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini semua berkat kegigihan para ulama dalam menyebarkan ide-ide keagamaan dan kemasyarakatannya, terutama melalui jaringan pesantren. 5 tahun kemudian, kiprah Nahdlatul Ulama tidak hanya terbatas pada masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara tradisional, tetapi sudah mulai mengadopsi model pendidikan barat dengan mendirikan koperasi dan menggalang ekonomi rakyat pedesaan di bidang pertanian, nelayan, dan usaha kecil. Pada masa pasca proklamasi, andil Kiai Wahab baik dalam kancah politik nasional maupun pengembangan organisasi NU sangat menonjol. Pada awal kemerdekaan, ia bersama kaum pergerakan lainnya seperti Ki Hajar Dewantoro, Dr. Dowes Dekker, Dr. Rajiman Wediodiningrat duduk dalam Dewan Pertimbangan Agung, kemudian berkali-kali duduk dalam kursi parlemen sampai akhir hayatnya pada 1971. Akan tetapi, peranan paling menonjol dari Kiai Wahab dalam hal ini adalah sebagai negosiator antara kepentingan NU dan pihak pemerintah. Tidak heran dengan fungsinya itu, Kiai Wahab sangat dekat dengan presiden dan pejabat tinggi lainnya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah keluar dari Masyumi. Pasca kemerdekaan Indonesia, NU menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Masyumi merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya diterima sebagai salah satu pilar utama partai ini. Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai sistem ideologi dan cita-cita perjuangan, NU berusaha mengubah dan mereformasi struktur yang merugikan kepentingan dalam Partai Masyumi. Usaha ke arah rekonsiliasi senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan suasana yang lebih berkeadilan dalam lingkup partai. Dengan berbagai pertimbangan yang melatarinya, terutama karena gagalnya usaha-usaha yang damai yang hendak ditempuh, di bawah komando Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi Rais Am NU menggantikan Kiai Hashim Asy'ari pada tahun 1974, ia memutuskan keluar dari Partai Masyumi yang sempat dipandang sebagai satu-satunya partai yang menyalurkan aspirasi umat Islam. Keputusan untuk keluar dari Partai Masyumi ini kemudian disepakati dan ditetapkan pada Muktamar NU di Palembang pada bulan April tahun 1952. Keputusan Muktamar NU di Palembang ini sempat menggemparkan Partai Masyumi. Tokoh-tokoh NU yang berada di balik keputusan ini, terutama Kiai Wahab Hasbullah senantiasa menjadi objek caci maki, bukan saja pada figur kepemimpinannya, bahkan pada personalitasnya oleh mereka yang merasa dirugikan dengan keluarnya NU dari Partai Masyumi. Dengan kata lain, sekali NU punya kendaraan politik sendiri, maka anggota yang berkeahlian bisa direkrut atau diajak bergabung di dalam Partai NU. Keputusan akhir mengenai pemisahan NU dari Masyumi ditetapkan dalam Muktamar NU di Palembang yang dimulai pada tanggal 26 April tahun 1952. Pada waktu itu situasi hubungan antara NU dan Masyumi dan juga tokoh-tokohnya amat tegang. Meskipun Dr. Sukiman sendiri menyatakan peristiwa keluarnya NU dari Masyumi tidak sanggup untuk mengatasi situasi tersebut. Terjadilah perdebatan panas mengenai rencana pemisahan tersebut. Sejumlah kelompok minoritas menolak dan berusaha menggagalkan kesepakatan bulat untuk meninggalkan Masyumi. Menurut catatan seorang saksi mata, titik perdebatan terjadi ketika muncul beberapa orang yang meragukan keputusan tersebut. Menghadapi kondisi tersebut, Kiai Wahab tampil di podium dan menyatakan, "Jika betul-betul ragu hasil pembicaraan kita, silahkan terus bergabung dengan Masyumi. Biarkan saya memimpin sendiri NU sebagai partai politik yang terpisah dari Masyumi. Saya hanya butuh seorang pemuda untuk menemani. Cukup satu, sebagai sekretaris saya. Selanjutnya kau akan lihat apa yang akan terjadi." Teman-teman seperjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab juga dikenal sebagai pengatur strategi perjuangan NU yang baik dalam kancah pergolakan dan turun naiknya politik Islam,
mulai dari pembentukan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, GAPPI, Gabungan Partai Politik Indonesia, Masyumi, sampai NU keluar dari partai Islam tersebut. Di sini Kiai Abdul Wahab terlibat dalam perkumpulan dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Kiai Mas Mansur, Dr. Sukiman, Abikusno Cokro Suyoso, M.R. Sartono, Sukaryo Wiryo Pranoto, Amir Syamsuddin, dan lain-lain. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1952, akhirnya Muktamar menyetujui suatu rumusan yang memutuskan keluarnya NU secara resmi dari Masyumi. Pada bulan itu, NU berubah menjadi partai politik sendiri, dan bekerja sama dengan dua partai kecil lainnya, yaitu PERTI dan Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Ketiga partai ini membentuk Liga Muslimin Indonesia, sebuah federasi mandiri, tetapi tidak mempunyai pengaruh besar yang dirancang sebagai kontra penyeimbang kekuatan Masyumi. Pemilu 1955, NU pemenang ketiga. Meskipun demikian, akhirnya NU dengan elegan dapat membuktikan bahwa keputusannya untuk keluar dari Partai Masyumi bukan merupakan sebuah keputusan yang keliru. Karena 3 tahun kemudian, tepatnya pada pemilu tahun 1955, Partai NU menjadi partai ketiga terbesar setelah PNI dan Masyumi. Ia berhasil berubah dari organisasi sosial keagamaan yang hanya mampu menempatkan 8 wakilnya melalui Partai Masyumi menjadi partai politik yang mampu mendukungkan 45 wakil dalam parlemen. Perkembangan selanjutnya justru menunjukkan keberhasilan Partai NU dalam dunia politik. Karena Partai NU secara diametral berbeda dengan Partai Masyumi yang dipandang kurang dogmatik dalam kehidupan berpolitiknya. Kepemimpinan Partai NU lebih memilih menata tanpa mengorbankan integritas mereka maupun identitas Muslim dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dalam pandangan mereka, membangun demi sesuatu yang dapat dicapai lebih utama daripada menderita karena prinsip yang tidak dapat ditegakkan. Pandangan yang demikian sesungguhnya tidak terlepas dari karakter pemikiran Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berjiwa besar tanpa mengesampingkan nilai keagamaan. Kiai Abdul Wahab Hasbullah terkenal sebagai ulama yang mempunyai cara pandang dan pemikiran yang luas. Setiap permasalahan yang dihadapinya selalu dilihat dari berbagai dimensi, kemudian dicarikan solusi yang terbaik. Dalam banyak hal, ia senantiasa menerapkan alternatif aturan hukum yang teringan demi kemaslahatan bersama. Kiai Wahab Hasbullah lebih memilih untuk menerapkan alternatif aturan hukum teringan yang dapat dijangkau masyarakat. Oleh karena itu, ia dipandang sebagai pemimpin yang paling toleran dalam NU, sekaligus batu karang dalam masalah-masalah prinsipil. Dan justru antara toleransi dan prinsip senantiasa melahirkan kebijaksanaan. Sehingga dalam banyak hal, ia sering berbeda pendapat dengan sahabat karibnya, Kiai Bisri Syansuri yang terkenal sebagai tokoh ulama yang keras dan tegas. Kiai Abdul Wahab Hasbullah adalah roh dan motor penggerak NU sebagai ulama yang dibesarkan dalam tradisi pesantren. Ia hendak menjadikan NU sebagai sebuah pesantren dalam format yang besar dan dalam makna yang luas sebagai tempat beribadah, menuntut ilmu, bergotong royong dan pengabdian pada masyarakat dengan menyumbangkan karya-karya yang bermanfaat. Dengan demikian, meskipun tidak banyak mewariskan karya tulis ilmiah sebagai sebuah simbol intelektualitas, namun rangkaian karya perbuatan amalnya akan senantiasa dinikmati oleh setiap zaman. Bahkan lebih dari sekadar deretan panjang huruf-huruf yang dicetak dengan tinta emas sekalipun. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berperawakan kecil tetapi gagah. Kiai Abdul Wahab Hasbullah selalu dilukiskan sebagai seorang yang energik, penuh semangat, ramah dan berwibawa. Kulitnya sedikit hitam, tetapi tidak mengurangi sinar wajahnya yang menyimpan sifat kasih. Konon, Kiai ini sulit untuk marah dan dendam karena sifat dan penampilannya yang humoris. Meskipun orangnya kecil, ia tampak selalu bersikap gagah, kata Haji Saifuddin Zuhri,
salah seorang pengagumnya. Selanjutnya dilukiskan oleh Kiai Saifuddin Zuhri bahwa Kiai Wahab adalah ulama dengan pengetahuan yang sangat luas, tidak terbatas pada bidang agama saja. Orang yang pernah dekat dengannya tidak pernah jenuh mendengarkan uraian kata-katanya yang serba baru dan mengandung nilai-nilai kebenaran yang mempesona. Kiai Wahab bukan termasuk golongan ulama klise, karena tindak tanduk dan tutur katanya orisinil, keluar dari perbendaharaan ilmu dan pengalamannya. Tidak pernah kecewa bila yang mengerumuni hanya sedikit orang. Kecerdasan otaknya dilengkapi dengan retorika yang baik, menjadikan setiap uraiannya terdengar menarik. Topik pembicaraannya bisa dari masalah bela diri, pencaksilat, sampai bom atom, dari onderdil mobil sampai masalah aparatur negara, dari masalah kasidah dan pewayangan hingga masalah land reform dan sosialisme. Bagi warga NU, Kiai Abdul Wahab tidak sekadar bapa dan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, melainkan juga sebagai simbol dalam banyak hal, dari tradisi intelektual di kalangan ulama pesantren sampai lembaga pemersatu. Diceritakan bahwa Kiai Wahab mendirikan, memelihara, dan membesarkan NU dengan ilmunya, baru kemudian dengan harta dan tenaganya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika orang menyebut Kiai Wahab adalah roh sekaligus motor penggerak NU, baik itu sejak NU masih berwujud kelompok kecil yang tidak diperhitungkan orang sampai menjadi partai politik dan jamiah Islam terbesar di Indonesia. Tradisi jurnalistik NU bukan Kiai Wahab jika tidak memutar otak, selalu gelisah mencari cara mewujudkan cita-citanya. Bersama tokoh NU lainnya, Kiai Wahab pernah membeli sebuah percetakan beserta sebuah gedung sebagai pusat aktivitas NU di Jalan Sasak 23 Surabaya. Dari sini kemudian ia merintis tradisi jurnalistik modern dalam NU ini dilandasi oleh pemikiran Kiai Wahab yang sesungguhnya amat sederhana, yaitu bagaimana menyebarkan gagasan NU secara lebih efektif dan efisien yang selama ini selalu menggunakan dakwah panggung dan pengajaran di pesantren. Sejak saat itu mulai diterbitkan majalah tengah bulanan, Suara Nahdlatul Ulama. Selama 7 tahun majalah ini dipimpin oleh Kiai Wahab sendiri. Teknis redaksional dari majalah tersebut lalu disempurnakan oleh Kiai Mahfuz Sidik dan menjadi Berita Nahdlatul Ulama. Di samping itu, terbit pula Suluh Nahdlatul Ulama di bawah asuhan Umar Burhan. Lalu, Terompet Ansor dipimpin oleh Tamyiz Futluri, dan majalah berbahasa Jawa, Jawa Panggah, dipimpin oleh Kiai Raden Iskandar yang kemudian digantikan oleh Saifuddin Zuhri. Dari tradisi kepenulisan ini, NU pernah mempunyai jurnalis-jurnalis ternama seperti Asabah Fakih, Saifuddin Zuhri, dan Mahbub Junaidi. Juga memiliki surat kabar prestisius seperti Duta Masyarakat. Tidak salah lagi, Kiai Wahab adalah pemegang andil terbesar dalam meletakkan dasar-dasar organisasi NU dalam hampir semua sektor, mulai dari tradisi intelektual, peletak dasar struktur pengurus syuriah dan tanfiziyah organisasi NU, jurnalistik sampai siasat tempur di medan laga. Dalam hal yang terakhir ini ucapannya yang paling populer adalah, kalau kita mau keras harus punya keris. Keris dalam hal ini diibaratkan Kiai Wahab sebagai suatu kekuatan politik, militer, dan batin. Itulah sebabnya Kiai Wahab juga gigih dan terjun sendiri bersama pasukan Hizbullah, di bawah pimpinan Kiai Zainal Arifin, pasukan Sabilillah, di bawah pimpinan Kiai Mansur, dan barisan Kiai, yang dipimpinnya sendiri, dalam peperangan melawan penjajah. Ulama 3 zaman. Pada masa kepemimpinannya, Kiai Wahab juga tidak lepas dari ejekan, fitnah, dan hinaan, di samping tentu saja sanjungan dan kehormatan. Pada zaman Orde Lama, misalnya, banyak orang mengejek Kiai Wahab sebagai Kiai Nasakom atau Kiai Orla, lantaran NU menerima konsep Nasakom dan dekat dengan Bung Karno. Padahal kata Kiai Saifuddin Zuhri, semua orang dan semua organisasi waktu itu menerima Nasakom, termasuk ABRI. Ya, siapa yang berani menentang Bung Karno waktu itu?
Menanggapi hal ini dengan tertawa enteng, Kiai Wahab berimbuh, "Ya, biarkan saja," katanya. Ejekan ini masih belum apa-apa dibanding dengan ejekan terhadap Nabi Muhammad yang dianggap gila. "Saya kan masih belum dianggap gila," katanya lagi. Dalam khutbah iftitahnya yang terakhir sebagai Rais Am, Kiai Wahab masih sempat berharap supaya NU tetap menemukan arah jalannya di dalam mensyukuri nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Berpikir modern, pragmatis dan kontekstual, Kiai Wahab dikelompokkan ke dalam deretan ulama yang berpikir moderat, agak pragmatis dan kontekstual. Figur yang memiliki kecenderungan seperti itu relatif cocok dengan karakteristik dunia politik yang memerlukan respon yang tidak hitam putih. Wajar jika karena itu, Kiai Wahab begitu piawai memimpin NU semasa menjadi partai politik dan mampu membawa NU keluar dari setiap konflik politik yang menyertai. Sosok Kiai Wahab yang demikian itu terlahir dari proses akademik yang pernah dilalui ketika ia menimba ilmu agama di pesantren. Pada saat belajar di pesantren Tebu Ireng, ia menyaksikan bagaimana para santri senior menerapkan metode berpikir yang cenderung tekstual. Dalam forum musyawarah untuk membahas topik tertentu, Batsul Masail, acuan utamanya yaitu kaidah usul fikih dan materi fikih dipahami dan dijadikan sebagai pedoman yang sudah baku dan statis. Para santri senior yang mengikuti musyawarah itu pada umumnya berpegang pada tekstual fikih yang terdapat di dalam kitab-kitab yang dipelajarinya. Sebaliknya, Kiai Wahab sama-sama merujuk dan menggunakan pendekatan fikih, tetapi ia menerapkannya dengan spirit yang berbeda, sehingga implementasi yang ditimbulkan juga berbeda. Ia memilih bersikap kontekstual dalam memahami tema fikih, karena menurutnya, fikih itu sendiri harus membumi dan sensitif terhadap masalah-masalah sosial. Jauh sebelum muncul gugatan dari sejumlah cendekiawan muslim yang menuding fikih cenderung mengkondisikan pola berpikir mapan atau statis, pemuda Wahab ketika itu sudah mulai mengkritisi posisi fikih. Katanya, pemahaman terhadap fikih secara tekstual akan menjadikan materi fikih kurang aplikatif. Karena itu, ia harus dipahami dan diposisikan secara aktual dan kontekstual. Tidak mengherankan jika guru utamanya saat itu, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sering memperingatkan cara berpikir Wahab seperti itu. Kiai Hashim Asy'ari menganggap pola berpikir Wahab mudah sama saja dengan meringankan, melonggarkan penerapan hukum fikih. Pola berpikirnya yang kontekstual dan mulai tumbuh sejak menjadi santri di Tebu Ireng terus berkembang. Dan akhirnya menjadi karakter pemikirannya dan membentuk cara pandangnya yang cenderung fleksibel dan adaptabel di kemudian hari. Cara pandangnya terhadap fikih ini berbeda dengan partnernya, Kiai Bisri Syansuri, tokoh seangkatan yang juga punya pengaruh besar di NU dalam menerapkan hukum fikih. Kiai Bisri berpegang teguh terhadap tekstual fikih, dan karena itu ia cenderung keras dan konservatif. Perbedaan cara berpikir dari kedua tokoh itu kemudian melahirkan stereotip aliran di kalangan NU. Kiai Wahab mewakili kelompok moderat dan fleksibel, sedang Kiai Bisri Syansuri merupakan representasi dari pemikiran konservatif dan keras. Keduanya di kalangan NU memiliki pendukung masing-masing. Stereotip dari dua aliran tersebut sampai kini juga masih ada di kalangan NU. Forum Batsul Masail Diniyah yang sampai saat ini menjadi primadona program NU dalam konteks pengembangan tradisi berpikir dan penyelesaian masalah sosial keagamaan, sering menampilkan dinamika yang berujung pada perbedaan cara pandang seperti yang terdapat pada Kiai Wahab dan Kiai Bisri Syansuri. Agaknya perbedaan cara berpikir antara Kiai Wahab dengan Kiai Bisri Syansuri ini terjadi ketika keduanya sama-sama belajar di pesantren Kademangan Bangkalan, pesantren Tebu Ireng sampai ke Mekah. Dan berkelanjutan hingga mereka menjadi kiai dan tokoh NU. Tetapi munculnya stereotip berpikir Kiai Wahab dan Kiai Bisri Syansuri ini, menurut Kiai Abdurrahman Wahid, justru membawa hikmah bagi NU. Produk pemikiran dan keputusan kelembagaan yang diambil oleh NU menjadi tampak matang,
karena setiap masalah mendapat tinjauan dari dua sudut pandang yang berbeda. Bisa dipastikan, untuk menetapkan suatu keputusan, sebelumnya terjadi perdebatan seru antara pihak yang menggunakan cara pandang model Kiai Wahab dan model Kiai Bisri Syansuri. Masing-masing mengemukakan argumentasi keagamaan yang sama-sama kuat dan benar. Demikianlah, tradisi pemikiran NU berkembang di atas landasan dialektis pemahaman fikih. Dan Kiai Wahab telah memiliki caranya sendiri, yaitu selalu berpikir dan menggunakan cara pandang yang kontekstual. Sebagai contoh, ketika seorang pemimpin masyumi bertanya dengan nada sarkastis, seberapa banyak jumlah advokat, insinyur, dan dokter dalam NU, Kiai Wahab menjawab dengan gaya sindiran yang lugas, "Jika saya membeli mobil baru." Penjual tidak akan bertanya, "Apakah Anda bisa menyetir, Tuan?" Itu pertanyaan yang tak penting, sebab jika saya tidak bisa menyetir mobil, saya dapat memasang iklan di Cari Sopir, pastilah akan banyak pelamar antri di depan pintu saya. Ketokohan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Profil Kiai yang amat berpengaruh ini seolah memberikan penegasan bahwa, pertama, Kiai Wahab adalah ulama pesantren tulen dengan ciri khas mengenakan kain sarung dan sorban. Kemana saja ia pergi, ia selalu mengenakan kedua pakaian itu, hingga ketika berada di medan perang sekalipun. Mengenai sorban ini, menurut penuturan Kiai Saifuddin Zuhri, ada anekdot menarik. Suatu ketika, Kiai Wahab berbicara dalam sidang parlemen. Sebelum naik ke podium, ia terlebih dahulu membetulkan letak sorbannya. Pada saat itu ada mulut usil nyeletuk, "Tanpa sorban kenapa sih?" Sambil menunjuk sorbannya, Kiai Wahab kontan menjawab, "Sorban Diponegoro." Ketika berdiri di podium, sang Kiai sambil menunjuk sorbannya dan berkata, "Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Imam Bonjol, Teuku Umar, semuanya pakai sorban." Karuan saja, ruangan sidang dipenuhi gelak tawa anggota parlemen. Kedua, Kiai Wahab adalah seorang intelektual yang salah satunya adalah berjiwa bebas, berpikir merdeka, dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Dan yang ketiga, Kiai Wahab adalah seorang politisi kawakan yang dekat dengan presiden. Di samping itu, tentu saja sebagai seorang pejuang, karena ia berkali-kali terjun langsung bertempur melawan penjajah Belanda dan Jepang. Yang dikritisi Kiai Wahab sekitar tahun 1920 ketika mengadakan kontak dan kerjasama dengan Dr. Sutomo di dalam Islamic Study Club merupakan cikal bakal munculnya pemikiran yang memberikan arah bagi kerjasama antara kekuatan Islam dan nasionalis menuju terciptanya tatanan masyarakat maju dan modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Ini merupakan sumbangan terbesar yang diberikan seorang ulama kepada bangsa. Bukanlah seorang intelektual jika Kiai Wahab tidak bisa memecahkan persoalan-persoalan pelik dengan spontan, cerdas, dan memiliki joke-joke dan humor yang tinggi. Dalam hal yang terakhir ini, Kiai Wahab adalah jagonya. Ketika terjadi perdebatan di kalangan tokoh masyumi mengenai ikut atau tidaknya dalam kabinet Hatta, yang salah satu programnya adalah melaksanakan persetujuan Renville yang ditolak masyumi, Kiai Wahab tampil memecahkan persoalan disertai jok-jok jitu. Kiai Wahab mengusulkan agar masyumi terlibat dalam kabinet Hatta. Pertimbangannya, jika masyumi terlibat di dalam, akan lebih mudah menentang kebijakan kabinet tersebut. Forum menyetujui usul itu setelah melalui perdebatan seru. Kiai Haji Raden Hajid, tokoh Muhammadiyah, menanyakan kepada Kiai Wahab, setiap calon menteri yang akan duduk dalam kabinet itu harus mempunyai niat bagaimana? Dijawab Kiai Wahab, niatnya izalul mungkarat, melenyapkan yang mungkar. Kalau begitu, niatnya harus dilafalkan, usul Kiai Hajid. Dengan spontan Kiai Wahab menimpali, mana dalil Al-Quran dan hadisnya mengenai talafuz bin niat, melafalkan niat. Serentak hadirin tertawa riuh. Sebagaimana diketahui, kedua tokoh ini mewakili dua organisasi yang berbeda pendapat dalam hal harus tidaknya mengucapkan lafal niat, usali, dalam salat. Pengikut NU selalu melafalkan niat,
sedangkan Muhammadiyah tidak. Lah, kok dalam masalah Renville ini malah terbalik, jadi lucu kedengarannya. Hukum hizib dan wirid menurut syara. Jika kita lihat hizib-hizib dan wirid-wirid yang ditulis para ulama sufi, termasuk rawatib, tentu itu semua tersusun dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan orang soleh serta ulama-ulama sufi sendiri. Dari zikir-zikir ini, oleh sebagian orang dianggap tidak memiliki dasar hukum sehingga mereka tidak menerimanya. Namun, sebagian yang lain memandang bahwa zikir-zikir itu memiliki dasar syar'i, di antaranya seperti pendapat Syekh Zaki Ibrahim yang mendasarkan pendapatnya pada 1. Nabi Muhammad pernah mendengar orang berdoa tidak dengan doa yang telah ia ajarkan. Akan tetapi, Nabi tidak mengingkarinya baik dengan terang-terangan maupun dengan isyarat. 2. Nabi Muhammad menerapkan ini sebagai ijtihad dalam berdoa. Ia memberi kelonggaran serta mendukungnya. Karena itu, setidaknya ijtihad dalam berdoa seperti hizib atau wirid diperbolehkan atau dianjurkan. Rasulullah menjadikannya sunnah takririyah yang diambil oleh para sahabat dan tabi'in terlebih oleh ulama salaf. Berpijak pada hal itu, diperbolehkan bagi yang sanggup maupun yang tidak sanggup, beribadah dengan hal-hal yang masyhur, ibadah yang dilakukan Rasulullah dan turun-temurun secara bersambung, melakukannya dengan selain yang masyhur, berupa wirid, hizib, pujian dan lainnya yang datang dari ulama-ulama soleh. Syekh Zaki Ibrahim menyatakan bahwa kebolehan mengamalkan hizib dan wirid berdasarkan kepada hadits tentang seorang laki-laki berdoa dengan doa yang bukan merupakan masyhur, dan Rasulullah tidak melarangnya. Menurut Imam Ibnu Katsir, hadits itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Zaid bin Habab dari Malik bin Magul dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwasanya ia masuk masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang laki-laki tengah salat dan mengucapkan doa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang satu, yang kekal, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang menandinginya." Rasulullah lalu berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, sungguh ia telah memohon dengan namanya yang agung. Dengannya segala permintaan diberikan dan segala permohonan dikabulkan." Menurut At-Tirmidzi hadits ini termasuk hadits Hasan Gharib. Wafatnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Wahab Hasbullah menjabat Rais Am NU sampai akhir hayatnya. Sebenarnya pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya, muktamar terakhir yang diikutinya sebagaimana doanya di hari-hari terakhir hidupnya untuk dapat memberikan suara pilihannya kepada Partai NU dan mengikuti muktamar ini, ia sudah dalam keadaan sakit. Sehingga khutbah iftitah muktamar yang lazim dilakukan Rais Am kemudian diserahkan kepada Kiai Bisri Syansuri yang bisa membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Rais Am untuk membacakannya. Kiai Abdul Wahab Hasbullah meninggalkan muktamar dalam keadaan sakit yang akut. Hampir 5 tahun ia menderita sakit mata, yang menyebabkan kesehatannya semakin menurun. Akhirnya, tepat 4 hari setelah muktamar atau tepatnya pada hari Rabu 12 Zulkadah 1391 Hijriah atau tanggal 29 Desember tahun 1971, Kiai Wahab wafat di kediamannya, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.